Tidak apa-apa membatalkan salat itu, tidak apa-apa. Sebab mendiamkan anak itu lebih wajib daripada melanjutkan salat ini. Ya. Mendiamkan anak yang menangis itu lebih wajib daripada kita menyelesaikan salat dan membiarkan dia menangis terus. Kecuali kalau dia umurnya sudah 7 tahun. Nah, ini untuk jadi pengetahuan saja. Saya tidak anti anak-anak, bawalah anak cucu kemari, tapi jangan tiap hari. Ya, jangan tiap semayang buat cucu Nabi dan tiap hari buat cucu lo ibu sekali-sekalinya. Kalau umur 6 tahun ke bawah gendong. Kalau 7 tahun semayang dak ke awak di samping awak tu boleh, ada hadisnya itu. Tidak ada putus saf itu. Tuh ibu ya, supaya ke depan tak terjadi lagi yang seperti ini. Ya, karena awak mendengar anak-anak menangis itu, ibu pasti konsentrasi hilang tuh. Untung tadi imam pas. Memang imam tuh kalau menangis anak, jadi ayat panjang-panjang lo baca oleh, jangan sabih hisma dibaca oleh. Iza jaa qul huwallah, memang begitu. Supaya capek lo sudah, Pak. Tapi apa-apa ni punya anak ni nasi kau ni cucu. Dulu ketika anak jarang dibawanya lah cucu tu sewantar dibawa ke masjid. Dulu ketika oleh Tanago nak mau bawa anak lah. Kini Tanago nak ada oleh cucu bawa masjid. Penyakit apa-apa ibu-ibu situ tu dalam cucu ke. Nak kok kayu yo gendong. Tu lah begitu. Ya, tapi tolong sampaikan ke Pak ya. Ya, ke yang bawa anak nanti tolong pengurus sampaikan Pak. Jangan segan-segan menyampaikannya karena ini aturan. Bagi bapak ibu yang bawa anak umur 6 tahun ke bawah, silakan digendong anaknya, sampaikan begitu Pak. Ya, oh kok tersinggungnya itu salah dinyolah. Baju leh. Pak menyampaikan yang benarnya Pak. Itu aturan agama, Nabi mencontohkan begitu. Kalau tinggal anak rumah, kisah tinggal nyomaknya. Begitu. Nah, baiklah bapak ibu. Sekarang kita akan bahas perkara zakat mal. Bapak Ibu kalau lihat Al-Quran, setiap perintah salat selalu berhubungan dengan perintah zakat ya Bapak ya. Aqimus salata wa atuz zakah. Aqamas salah wa ataz zakah dan seterusnya begitu. Seakan-akan Allah mengirim sinyal salat seseorang tidak akan diterima Allah bila dia tidak membayarkan zakatnya. Karena ini satu paket ibadahnya, salat dan zakat. Zakat ini ada dua, ada zakat fitrah atau zakat jiwa yang terkait dengan ibadah puasa, yang tujuannya kata Nabi tuhratan lis-shaimi minal lawi warrafas, menambal kekurangan-kekurangan puasa. Jadi puasa apa ibu yang kurang ditambal dengan zakat fitrah tadi. Itu makanya disebut zakat fitrah, pensucian dari kotoran. Yang kedua namanya zakat mal, zakat harta. Apa itu zakat mal? Mengeluarkan harta tertentu. Jadi hartanya tertentu, tidak semua harta. Dalam jumlah tertentu, jumlahnya pun tidak semua jumlahnya, ada jumlah batasannya. Dalam waktu tertentu, ada waktunya. Dan kepada orang tertentu. Ini yang disebut zakat. Mengeluarkan harta tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu, dan orang penerimanya tertentu. Kalau di luar yang ini, maka dia tidak disebut dengan zakat. Karena zakat ini ibadah mahdoh, ibadah yang tata aturannya jelas dan pernah dicontohkan Nabi. Maka dalam ibadah mahdoh, prinsipnya at-tauqif wal ittiba, ikut saja contoh Nabi. Jangan membuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Nah, apa saja harta tertentunya? Pertama, yang wajib dizakatkan itu hasil pertanian. Itu wajib zakat tuh. Hasil pertanian, tapi tidak semua hasil pertanian. Dalam bahasa agama atau bahasa Nabi itu al-aqwat atau al-qut namanya. Qut itu artinya makanan pokok. Jadi kalau Bapak Ibu panen rambutan 10 ton, tidak ada zakatnya lah. Karena rambutan tidak makanan pokok, walaupun banyak hasilnya. Karena dia tidak termasuk harta hasil pertanian yang wajib zakat. Atau panen kacang goreng, ya, berton-ton, tidak wajib zakat. Kenapa? Kacang goreng itu tidak makanan pokok. Karena itu yang wajib zakat itu, kalau yang di orang di sana itu di negara Arab itu ada korma, makan pokok.
ada gandum, makanan pokok. Kalau kita ada beras. Kecuali ada yang makanan pokoknya jagung, maka wajib diwajibkan zakat jagung tu kalau panen mencapai senisab. Jadi tidak semua hasil pertanian Pak ya. Jadi apa aja nanti kalau menanam sesuatu misalnya tu banyak hasilnya Pak, anda usah dibayarkan zakatnya, karena yang wajib zakat tu namanya qut atau makanan pokok. Bagaimana zakatnya? Kalau Bapak Ibu menanam padi, airnya dari sungai atau dari langit, maka wajib zakatnya 10%. Nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu 650 kilo beras. Jadi kalau jadi bare Bapak Ibu 650 kilo kurang lebih. Itulah satu nisab. Kalau mencapai segitu wajib dikeluarkan 10% kalau airnya air yang dari langit atau dari sungai. Tapi kalau airnya diangkut atau dibeli atau disewa orang untuk mengairinya, maka dia 5% saja, 1/20 wajib zakat. Nah, itu Bapak ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang ke sawah, begitulah ukurannya nanti. 500 ya, 650 kurang lebih kilonya beras. Yang kedua yang wajib zakat itu hewan ternak. Nah, tidak semua hewan ternak Bapak Ibu. 1 kambing, 2 sapi, 3 onta. Kerbau dikiaskan ke sapi. Bagaimana nisabnya kalau kambing 40 ekor? Karena sikuk kambing. Jadi kalau 40 ekor kambing Bapak Ibunya, itu wajib dikeluarkan 1 ekor bila sudah mencapai 40. Kalau sapi 30 ekor, kalau sampai 30 ekor sapi Bapak Ibu keluarkan 1 ekor zakatnya itu. Kalau onta 5 ekor, aku ada buntu loh Pak. Kalau dia buntu 5 ekor onta, 1 ekor kambing. 10 ekor onta, 2 ekor kambing. 15 onta, 3 ekor kambing. 20 onta, 4 ekor kambing. 25 onta baru kane untu cie. Itu kalau zakat untu Pak ya. Jadi tidak tiba-tiba untu kalau Pak. Kalau kambing 40 sikuk kambing. Kalau sapi 30 1 ekor sapi. Tapi kalau untu enggak 5 sampai 20 masing-masing kelipatan 5 itu kane 1 ekor kambing. Bila sudah mencapai 25 maka baru kane siku untu. Aku yang kau ada ternak untu besok itu aturannya. Tapi kalau ayam dak, walaupun baru ternak ayam sekomplek kau ayam awak sisinya kau dak wajib zakat ayam. Ya, jadi bayar zakat ayam tu Ibu. Atau puyuh, burung ya, burung puyuh. Jadi bayar zakatnya Pak. Karena yang wajib zakat tu kalau hewan ternak itunya kambing, sapi, onta atau kerbau. Ya, kerbau kias ke sapi setiap 30. Yang ketiga emas atau perak. Nah, ini disebutkan Allah di surat At-Taubah 34 35. Kata Allah, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang yang menyimpan emas. Nah, ini bahasa Allah, kalau ada orang menyimpan emas maka wajib dia bayarkan zakatnya. Kalau tidak, kata Allah, nanti emasnya semua dijadikan besi, dibakar dalam neraka jahanam. Fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan ke seluruh badannya. Ini dasarnya Pak. Kalau ada orang menyimpan emas tidak dizakatkan, maka nanti dibakar semua, disetrikakan ke badannya. Nah, apa ketentuannya? 1, emas yang wajib zakat itu yang disimpan. Jadi yang dijadikan simpanan wajib zakat kalau dia mencapai nisab 85 gram. Setiap tahun, tidak sekali seumur hidup Ibu ya. Emas ini setiap tahun wajib zakat bila mencapai satu nisab 85 gram emas. Kecuali yang dipakai. Jadi kalau ibu-ibu banyak barang ame di rumah, kalau tidak niu berzakat, pakai sadonya sampai kuning badan tu. Tapi tidak boleh dibuka-buka lah. Kai tarui.
Tapi kok dipakai pai arisan saja, itu namanya hiasan, simpanan. Yang jadi simpanan wajib zakat, yang tidak wajib zakat. Jadi itu cara ibu-ibu kalau mau tak berzakat ya tak apa-apa, pakai semua emas tu, ya, talingo, li, tangan, kaki, itu, segadang rantai kapal bagai. Anda wajib zakat tu, asalkan dipakai, ya. Tapi yang disimpan itu namanya investasi, wajib zakat, karena zakat. Ini Bapak Ibu, emas itu hanya contoh saja. Bahasa Allah bukan pada emasnya, pada yaknizunnya, simpanan. Karena itu apapun yang dijadikan simpanan karena zakat bila sampai senisab. Piti, ya, di bank sampai setahun cukup senisab, wajib zakat 2,5%. Atau bapak-bapak, ibu-ibu bali tanah di bypass tu misalnya, dan tanah ni tidak digarap, dianggurkan saya tanah tu, ya, jadi simpanan namanya itu. Maka setiap tahun tanah tu dihitung nilainya. Bila dia mencapai 85 gram emas saat itu, karena itu lebih ya berapalah total 2,5% dari semua nilai aset itu. Kecuali tanah kok digarap. Jadi kalau misalnya punya tanah, ditanami ubi kah, ditanami terserahlah, pokoknya ditanami menghasilkan, maka tidak kena zakat. Itu rahasianya, tanah kok, lahan kok tidak boleh menganggur. Kalau menganggur kena zakat. Itu simpanan namanya itu. Sebab harga tanah kan naik dari Bapak Ibu. Menyimpan tanah kok lebih perlu menyimpan ameh Bapak Ibu. Iya. Ya. Dulu di Tapek Tinggambo tu Bapak Ibu turun tu tahun 90-an, orang developer beli tanah itu Rp90 semeternya Bapak Ibu. Dulu. Kini lebih 1 juta Pak. Kadang tu Pak. Jadi tanah yang tak digarap kena zakat, yang digarap tak kena zakat lah. Tapi ini benar-benar digarap. Jangan ubi tanam 2 batang tu, itu ndak tu Pak Ibu. Itu ya bakal kali yang mau tu mah. Ini betul digarap. Tapi kalau tidak, itu wajib zakat. Karena namanya yaknizun, simpanan. Atau punya bali rumah cek lai. Rumah lado. Ya. Lado rumah. Tu bali rumah cek lai. Rumah yang kedua tu kan zakat tu Ibu ya. Investasi namanya tu. Kecuali di balian tu anak diuni dia anak langsung. Tu tak kena zakat loh Pak. Tu pakaian namanya tu mah. Tu dipakai namanya tu. Yang dipakai tak wajib zakat. Ini yang jadi investasi wajib zakat. Ya. Kecuali begini, Bapak Ibu misalnya kerajo di Bukit Tinggi, misalnya Pak kerajo di Bukit Tinggi. Orang rumah di Padang, anak di Padang, Pak tinggal di Padang, kau cuman pergi kerajo 3 hari di Bukit Tinggi. Daripada menyewa hotel atau penginapan, bali si rumah cik di Bukit Tinggi. Ketika pergi kerajo ke situ Bapak Ibu, menginaplah di rumah awak tu. Itu tak kena zakat Pak. Kenapa? Itu kebutuhan, itu dipakai namanya tu. Ya. Tapi kalau di Bali misalnya di Lubuk Binturun tu villa, tu sekali seminggu saya setuju Pak, pergi liburan namanya, pergi refreshing, tu simpanan tu Pak. Karena zakat tu. Ini yang dipakai untuk kebutuhan. Jadi apa-apa kalau beli rumah, cik lain misalnya, supaya tak kena zakat, cari penghuninya. Itu caranya Pak. Cari penghuni kedua. Itu tak kena zakat loh Pak. Itu cara buat ajan Pak ya, tapi ambo tak nyuruh loh Pak. Iya, kalau di Bali rumah yang kedua jurang rumahnya Pak. Supaya tak kena zakat. Kalau pajak pasti kena ya Pak. Ini zakat kok. Ya, caranya model tu. Ya. Ya. Karena itu kebutuhan Pak, dipakai namanya itu. Yang dipakai tak kena zakatnya no.
yang tak dipakai simpanan nama itu zakat. Termasuk Bapak Ibu kalau beli oto lah do cik tu beli oto cik lain, oto yang kedua tu itu simpanan nama itu investasi wajib zakat. Etong harga oto ko tiap tahun sampai tak senisab, sampai dah 2,5% keluarkan. Kecuali ibu perlu oto lo pakai kerajo apa joto kerajo, ibu joto lo kerajo, maka itu pakaian kebutuhan nak kena zakat atau itu usaha Pak. Kalau ditravelkan hasilnya nanti Pak, hasilnya sama Pak punya kontrakkan, apa membangun rumah untuk kontrakkan, maka yang wajib zakat hasil kontrakkannya. Ya, apa mencari itu pencarian apa? Jitu apa makan belanja minum selama kau hasil kontrakkan tu wajib. Kalau hasil kontrakkan tu setahun mencapai senisab. Tapi yang tidak begitu, misalnya rumah Pak, rumah aku tak ada untuk jadi kontrakkan loh Pak. Apa beli rumah cik lain misalnya, cuma daripada kosong bahasanya Pak, tu apa kontrakkan wajib zakat tiap tahun tu Pak, karena itu investasi. Ya, kecuali dari awal apa memang membangun kontrakkan untuk usaha, itu beda tu Pak. Maka hasilnya saja yang dihitung kalau sampai senisab. Artinya Bapak dan Ibu, semua yang kita punya yang dalam bentuk simpanan investasi wajib zakatnya 2,5% bila sampai senisab. Apapun, emas itu contoh saja, bisa rumah, bisa tanah, bisa kendaraan. Betul ya? Kalau tidak, nanti tanahnya itu dijadikan besi. Segadang tanah itu pastinya dipanggang dalam api neraka jahanam, digosokkan ke badannya sadonya. Rumah nanti juga dijadikan basi, rumah itu sadonya dibakar dalam neraka jahanam, disetrikakan ke badan itu sadonya. Itu ancaman Allah begitu Pak, di surah At-Taubah 34-35 dibacalah begitu. Nah itu kalau dijadikan simpanan aset investasi. Yang keempat, hasil perniagaan. Apa yang menggale, yang bertoko, yang baruko menggale, hitung ya setahun modal dan keuntungan, kurangi hutang. Kalau hasilnya setahun sampai senisab 85 gram emas, kali 2,5%. Kecuali lah diselisihkan je hutang, kontrak kadai, hutang iko segala macam, kiranya tak sampai lah, tak wajib lah. Atau boleh jadi banyak lo hutang pada aset. Kan ada orang bantu kayu apa hutang banyak, itu miskin ni nama tu Pak. Ya, tak wajib zakat walaupun rukunya kadang, karena hutang sesadonya. Ya. Makanya tak semua harta dizakatkan, jumlahnya tertentu. Kalau dia harta perniagaan, diselisihkan dulu dengan hutang. Kalau nanti sampai senisab, bayar zakatnya 2,5%. Nah kalau ini Bapak Ibu sudah lazim dan lumrah. Nah persoalannya yang banyak muncul sekarang, soal zakat profesi. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, dosen, pegawai, pengacara, itu gaji kita sekarang dipotong 2,5% tiap bulan zakat. Bagaimana zakat profesi? Sampai hari ini Bapak dan Ibu belum ada kata sepakat tentang wajib atau tidaknya zakat profesi ini. Sebagian ulama mengatakan zakat profesi itu tidak ada, apalagi tidak wajib, tidak ada. Kenapa? Satu alasan mereka, tidak ada pernah ada contoh pada masa Nabi dan sahabat. Karena zakat ini ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh prinsipnya al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba'.